Teman-teman, konflik yang terjadi antara Iran melawan Israel, ya, yang tentu saja Israel dibantu Amerika, ini makin berkepanjangan dan akhirnya membuat semua negara, termasuk Indonesia, itu akan kesulitan. Ya, karena ini akan mempengaruhi harga dasar, harga energi. Ya. Nah, di Indonesia, ya, di situasi politik kita, clear ya, ini ada hal-hal yang cukup agak krusial ya. Coba nanti kita bahas. Itu yang pertama, dikeluarkannya status siaga 1 oleh Panglima. Kemudian yang kedua, ya, riak-riak politik, ya. Ya, artinya ada penumpang-penumpang gelap yang memang mengambil momen ini ya, untuk apa? Untuk mendiskreditkan pemerintah gitu. Jadi ini ada banyak yang orang-orang kurang hajar ya, yang mungkin antek asing yang sudah mulai bermain. Ya, kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Rusen 98 Channel. Oke ya, jadi ini pagi-pagi saya cukup terkejut juga ya, saya melihat kontennya Benix ya. Karena saya juga cukup banyak juga referensi ngambil dari dia. Itu ternyata pemerintahan kita ini sekarang sedang gawat juga gitu ya, akibat apa yang terjadi pada situasi konflik Timur Tengah. Nah, situasi gawat semacam apa sih? Jadi saya menangkap gitu ya, info-info dari Benik dan lain-lain, IHSG itu terus merosot ya, jadi market akan crash gitu ya. Nah, saham-saham bank terbesar swasta dan diindikasikan juga akan merosot turun ya. Dan ini terjadi ya, siklus ini terjadi 30 tahun sekali ya, krisis seperti ini terjadi, dan ini menjadi sebuah momen ya bagi siapapun, investor maupun lawan-lawan politik ya, terhadap situasi ini, karena situasi ini memang jarang terjadi gitu ya. Nah, indikator negara kita bisa bermasalah adalah ketika IHSG ya akan menyentuh di bawah 6.000. Kemudian saham bank nasional swasta atau dia turun di bawah 5.000, ya itu udah menandakan market kita crash. Ketika market kita crash ya, itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan ya dampaknya kepada masyarakat luas gitu ya. Orang akan tidak percaya, akan menjual sahamnya dan lain-lain ya. Tetapi ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu oleh investor yang memiliki modal-modal besar ya, akan menyerok juga. Tetapi saya nggak melihat itu. Saya melihat ini situasi memang benar-benar sedang gawat gitu, sedang gawat. Nah, keadaan seperti ini yang dikhawatirkan adalah akan ada penumpang gelap ya. Ketika ini terjadi ya, penumpang gelap yang akan membuat negara kita rusuh, akan membuat demonstrasi besar-besaran, dan akan membuat chaos gitu ya. Tentu saja kalau kita bicara ini ada konspirasi asing yang melakukan ini, saya tentu percaya itu. Karena tidak mungkin ya sebuah negara terjadi sebuah konflik kalau tanpa ada tangan-tangan asing. Ya, itu ya. Nah, ini situasinya memang sungguh terjadi. Mungkin di kacamata orang awam ini seperti biasa-biasa aja, tetapi ini sudah bahaya. Ya, apalagi statement-statement penumpang-penumpang gelap seperti kemarin ya, termasuk Anies Baswedan, ya mengambil momen masalah BOP, ya mendorong Prabowo untuk keluar dari BOP. Ya, sementara NU aja suruh bertahan. Tetapi ini udah mulai dari kelompok mahasiswa, dari kampus ke kampus sudah menggalang kekuatan, ya itu sudah terlihat gitu. Dan persoalan MBG itu juga dipakai momen. Ya. Rasanya sebetulnya kenapa saya pikir kurang tepat dengan situasi sekarang, karena situasi sekarang geopolitik, ya konflik Timur Tengah itu membuat keadaan ekonomi global terganggu gitu. Nah, kalau penumpang-penumpang gelap ini mengambil momen ini, ya momen sekarang ini, apalagi di tengah-tengah kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang tentu saja tidak sempurna semua ya kan, ini bisa bahaya. Makanya saya melihat apa yang dilakukan Panglima untuk mengeluarkan status siaga 1 itu sesuatu yang menurut saya dukung. Mungkin banyak dari
eh, lawan-lawan politik Pak Prabowo, Pak Jokowi ini akan bilang, wah ini kenapa nih, akan skeptis dan bahkan dibilang terlalu berlebihan mengeluarkan siaga satu. Saya pikir tidak seperti itu. Pemerintah sungguh tepat ketika mengeluarkan status siaga satu, karena kita harus menjaga stabilitas negara ini, ya. Karena indikasinya kelompok-kelompok penumpang gelap benar-benar nyata hadir. Ketika nanti konten ini didengar mau pihak mereka, pasti mereka akan ngomong. Setiap mahasiswa turun, setiap masyarakat turun, selalu dibilang antek-antek asing segala macam. Pasti akan ngomong gitu. Tetapi kenyataannya kan memang benar, ada NGO-NGO yang aliran duitnya terbukti gitu loh, masuk kepada influencer, masuk kepada mahasiswa, dan itu nyata gitu. Kalau kita mau bedah bukti-buktinya, ya saya bisa kumpulkan bukti-buktinya itu gitu. Kita bedah sama-sama. Nah, ini saya pikir kelompok termasuk Anies Baswedan itu nggak bener lah. Pada situasi seperti ini, sosokan dia mendorong Pak Prabowo untuk keluar. Ya, situasinya sulit bagi Pak Presiden saat ini. Emang Pak Prabowo tahu ketika dia masuk BOP ini, Amerika tiba-tiba menyerang Iran? Emang kita tahu? Kecuali Pak Prabowo tahu. Pak Prabowo juga posisi saat ini juga serba salah. Ya, jadi kalau banyak yang sekarang kelompok-kelompok menggunakan masalah BOP, menggunakan masalah MBG, menggunakan masalah situasi panasnya di Timur Tengah ini untuk menjatuhkan pemerintah, itu nggak boleh, nggak bisa itu, nggak bisa. Karena apa? Ya, kita pengen negara kita stabil, kita pengen negara kita tetap persatuan dan kesatuan tetap berjalan, sehingga apa? Sehingga kita memberikan kesempatan kepada pemerintahan sekarang untuk membuktikan kinerja dia, untuk membuktikan program-program dia jalan dulu, gitu ya. Kalau kita sekarang baru 1 tahun, berapa bulan ini kita sudah melakukan upaya-upaya pencegalan, misalnya upaya-upaya untuk protes yang tidak sehat kepada pemerintah. Kapan mereka mau bekerja gitu? Kapan mereka mau benar-benar mendapatkan hasil sesuai apa yang mereka kampanyekan, sesuai dengan janji-janji mereka, kapan gitu? Ya, jadi saya melihat apa yang dilakukan Anies Baswedan, apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menentang Pak Prabowo keluar atau tidak suka masuk ke BOP dan meminta keluar, ya pada momen seperti ini, itu nggak baik. Itu adalah kita anggap penumpang gelap, bahkan dia nggak ngerti, bisa jadi mereka jadi martir oleh kelompok-kelompok yang mau memecah bangsa ini, gitu ya. Jadi saya pikir, apalagi saya bicara dengan termul ya, termul silent majority yang mendukung Pak Jokowi, Mas Gibran dan Pak Prabowo, kita harus tetap kompak, harus kita jaga persatuan, hati-hati pada situasi sekarang. Nah, sekarang sudah siaga satu. Kalau siaga satu ini tentu siapapun yang mau melakukan upaya-upaya aneh-aneh terhadap pemerintahan sekarang, lu bisa dibantai. Karena siaga satu itu melegitimasi tentara untuk melakukan apa? Melakukan pengamanan terhadap hal-hal yang memang akan membahayakan negeri ini. Oke ya.